ini belum ada itu MCK di sana. Belum ada. Belum ada ya. NCK-nya belum ada. Istilahnya tuh termasuk sarana di bawah minim, sudah tuh hiasan dan segala macam itu termasuk mengurang karena kekuatannya kita terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa AIS TV yang saya cintai dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Amka Al-Islami, tentunya di program Peko Inspiratif. Kali ini kita akan berbincang, mengulik dan mengupas potensi di salah satu desa yang ada di Kabupaten Merangin. Kebetulan sekarang saya sudah ada di Desa Rantau Suli, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, dan kita akan bertanya-tanya apa sih yang ada di dalam desa ini. Langsung saja kita sapa dulu narasumber kita di episode kali ini, yaitu Pak Kades Haji Saprani, Kepala Desa Rantau Suli, Kecamatan Jangkat Timur. Gimana kabarnya Pak Kades? Maksudnya bagian mana tuh? Menjalankan aktivitas. Baiklah, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas, nama saya Haji Saprani, Kepala Desa Rantau Suli. Saya Kepala Desa. Sepengalaman saya 2 periode Kades Desa Rantau Suli. Yang pertama bagian pertanian. Yang pertama bagian pertanian yaitu padi. Padi. Bahwa padi itu di daerah kami itu lahan sawahnya 50% ada, tetapi kendalanya itu berbukitan, tali airnya berkendala. Kemudian tanam, bibit dan pupuk berkendala, sehingga masyarakat itu membuat atau menanam padi manual yang umurnya itu 6 bulan. 6 bulan Pak Desa? Ya, manual ya? Dari nol tanam itu 6 bulan berbuah. Yang biasanya seperti Kabupaten Merangin itu atau Kabupaten Kerinci itu kan 3 bulan. Kami 6. Jadi dengan 3 dengan 6 itu tentu dengan ada jarak, tentu sedikit itu secara hitungan dagang udah merugi. Udah rugi. Itu maksudnya. 3 bulannya. Yang kedua kendalanya itu tali air. Karena kami ini berada di posisi tinggi, tali airnya itu sering rusak. Mungkin kedepannya itu mengharapkan bantuan dari pemerintah masalah irigasi. Baik itu tali air maupun pembukaan sawah baru, lahan baru. Yang kedua bagian pertanian, bagian kultikultura, yaitu terdiri dari kentang, kol dan segala macam. Di daerah kami ini agak mendekati Pasar Mensurai dan Kabupaten Merangin. Sedikit panas di sini. Buktinya saja kelapa itu kan berbuah. Kelapa itu berbuah. Kalau di daerah Renalai Sano di bawah kaki Gunung Mensurai itu tidak berbuah, karena kedinginannya itu sangat dingin. Kalau sini masih hangat. Jadi kalau kultikultura kayak gitu tidak bagus. Yang bagus mulai di sini nih cuman kopi, kulit, padi, dan buah-buahan juga seperti durian dan pinang berbuah. Itu karena keadaan cuacanya panas. Itu masalah pertanian. Yang kedua kopi dan kulit manis. Kami berlahan di sini, ibu kota Kecamatan Jangkat Timur ini berada di desa saya sendiri, Rantau Suli, dikelilingi oleh 14 desa tetangga. Yaitu kami itu ladangnya jauh sekitar 10 kilo. Itu mendarat ke arah ke bukit Gunung Mensurai itu. Bukit sebelah kanannya. Jadi kendala kami di situ adalah pembukaan jalan sudah kami buka, dikarenakan itu masyarakat lagi payah untuk buka jalan sejauh itu. Perhatian pemerintah juga kami harapkan untuk menambah jalan pertanian itu, sehingga hasil dari pertanian itu kopi gagal ekspor. Gagal ekspor kopi ya. Sehingga kopi bertumpuk di bawah rumah sampai dia hidup. Karena diangkut balik dengan dobol itu ada, tetapi jalannya tidak mengizinkan. Keadaan terus jalannya nanti seperti apa yang ada di saya unjukkan mobil dobol. Itu jalannya kayak gitu. Tapi saya rasakan di mana daerah
Cuman kayak gitu, tapi kami itu juga kalau ada perhatian pemerintah mengharapkan juga. Itu. Yang kedua masalah pariwisata. Iya, pariwisata ya. Pariwisata ini saya kades 2004 sudah mulai saya mengajak masyarakat secara yaitu dengan hasil musyawarah kesepakatan seluruh lembaga yang ada di desa. Atas nama rapat BPD dan kepala desa, yaitu kami setiap tahun membuka air terjun Tepian Mani Dukun Batua, yang keberadaannya itu sekitar 1 kilo dari desa ini. Jadi kami buka secara manual, ajak pemuda dan KTI Karang Taruna Desa Rantasuli sehingga mulailah terkenal. Baru-baru ini sampai adanya dana desa saya kades 2016 sampai 2021 sekarang saya beransur buka karena kepentingan lain yang perlu diringkingkan lagi ada juga kan yang diprioritaskan lagi ada, tapi saya sedikit-sedikit ngajak BPD dan BPD juga berpendapat kita buka. Pada tahun 2018 saya buka dengan dana 50 juta saja itu ke bawah, tidak banyak. Dengan bawa alat berat seperti apa yang saya tampilkan yaitu di gambarnya di foto. Itu saya bawa alat berat dengan 1 hari saja itu sampai ke dasar air terjun itu. Kemudian begitu alat berat pulang, mobil bisa saya bawa ke sana. Tapi debol. Tapi setelah itu saya servis lah di bawah dengan dana yang sangat minim. Ala kadar. Maka dengan servis itu pengunjungnya itu sudah mulai meningkat 10 lipat. Membeledak Pak Desa. Apalagi zaman sekarang ini kan ada HP, masuk di Facebook, masuk di media, masuk di media sosial dan segala macam. Makanya dari Morobungu, dari Padang, dari Jambi, mungkin seluruh dari penjuru terdekat kita ini itu tahu di YouTube ini, dia cari terus. Sehingga meledak sampai ke situ. Sehingga sampai 1 hari itu ratusan. Kebetulan dikarenakan oleh bencana alam kemarin, jalan yang saya buka itu rusak berat. Sehingga dubol itu tidak bisa lagi dilewati. Mobil bisa lagi masuk. Tidak bisa masuk. Maka difungsikanlah tanggal 1000 yang saya buat itu ada dari atas sampai ke bawah ada tanggal 1000. Kemudian di bawah ada juga balai peringinan. Itu ukuran 4x6 seperti yang pernah saya tampilkan. 4x6 itu seadanya dengan kekuatan dana desa. Mungkin dana desa bisa kita arah ke situ, tapi kepentingan lain banyak juga kan yang diprioritaskan. Setelah mandi itu kan basah, apalagi perempuan. Nampaknya tempat bersalin itu dengan WC. Kita ganti kain itu kan sudah mandi, maunya diganti. Kadang-kadang kesian dari bawah itu kain basah itulah dibawa ke atas, sampai di mobil susah dia ganti. Jadi sejauh ini belum ada itu MJK di sana. Belum ada. Belum ada ya. MJK-nya belum ada. Istilahnya tuh termasuk sarana di bawah minim. Sudah tuh hiasan dan segala macam itu termasuk mengurang karena kekuatannya kita terbatas. Jadi dengan harapan ke depan Geopark Merangin atau dari pihak pariwisata Kabupaten Merangin dan provinsi, itu kami mengharapkan sangat dengan kemajuan wisata alami itu termasuk dibangun oleh pemerintah membantu dari dukungan dana desa kami. Itu harapan kami itu. Jadi saya lihat kalau itu nanti kita lihat begitu indah seperti kebun yang lain kita bikin itu hanya sementara. Kalau kebun bunga kita bikin begitu layu bunganya selesai lah sudah. Kalau ini tidak bakal selesai, air terjun itu tidak berubah-ubah sampai sekarang. Maka tidak rugilah pemerintah kalau itu menghabiskan dana pemerintah. Kalau menurut kita. Tapi saya lihat juga di Kabupaten Merangin dan provinsi juga dana minim, ya kita menyadari itu sebatas kita punya risiko yang paling ujung karena desa Rantasuli kan ujung 163 kilo dari Kabupaten Merangin.
Kemudian air terjun itu namanya itu air terjun Tepian Mani Dukun Batua dengan ketinggiannya itu 72 meter terjunnya itu. 70 meter. Benaran terjun itu 72 meter. Kalau kotornya itu 85 lebih itu. Kalau dari pemukimannya, tapi airnya terjun. Iya. Jadi harapan ke depan itu kami rasa agak kehilangan ini. Biasanya kami pernah tegak mobil di bawah. Iya. Sekarang tidak bisa lagi. Bisa lagi ya karena anjlok tadi ya. Anjlok tadi. Nah itu nampaknya jalannya juga. Saya lihat yang terakhir saya mengharapkan kepada DPR Kabupaten Merangin bahwa jalan kami itu cuma 1 kilo. Iya. Sudah dipotong lagi 100 meter kemarin itu ada pendakian kan sudah dibangun tuh. Iya. Kalau sampai jalan itu bagus, saya kira bukan hanya Rentasuli saja yang kira-kira berubah. Saya dapil 4 ini, 5 kecamatan ini kan banyak pengunjungnya, mau ke Danau Depati 4, mau ke Danau Pau, mau ke air terjun desa Dukun Batuah desa Rentasuli. Nanti itu kan ada perubahan. Betul. Di daerah kita kan. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada lagi pertanyaan-pertanyaannya yang berkenaan dengan daerah saya. Kemudian masyarakat minta saya jadi kades kembali dengan memberi laporan tulisan dan lisan kepada Pak Bupati. Maka saya 2016 saya menjabat lagi kepala desa sampai dengan 2021 ini. Yang pertama, panjang ceritanya, yang dahulunya kecamatan kita ini Jangkat. Dengan kecamatan Jangkat ini, kami lihat di Kabupaten Merangin, peraturan Bupati Merangin waktu Pak Rotani, tidak ada salahnya kalau kami mekarkan kecamatan ini menjadi kecamatan Jangkat Timur. Saya dipercayakan oleh 14 desa sebagai ketua pemekaran. Ya saya perbuat kan maksudnya. Maka saya perbuat, maka saya sebagai ketua pemekaran bersama masyarakat yang ada, seluruh masyarakat pendukung yang ada di sini, maka kami mekarlah pada 7 Juli 2007, 11 Juli 2007 mekarlah kecamatan ini menjadi kecamatan yang kami usulkan Jangkat Timur. Kebetulan yang disetujui di DPR itu Sungai Tenang. Jadi Sungai Tenang ini sekarang kebetulan lagi jadi Jangkat Timur. Itu termasuk walaupun orang tidak merasakan, namun saya merasakan itu perbuatan daripada masyarakat, semua masyarakat di sini, termasuk saya berada di garis depannya di situ bersama Pak Bu Samah yang ada di Pementapau. Tapi yang lain membantu juga, bukan tidak membantu. Yang kedua, yang bisa saya bangun, pada dahulunya kami di sini sekolah di Bangko, SMA. Pada waktu itu 2005, pada Pak Antoni menjadi wakil gubernur datang sini, maka saya lihatkan rumah sekolah saya tuh yang rantainya bambu, yang tempat duduknya bambu, rumah sekolahnya ambaradul, hasil dari gotong royong swadaya masyarakat. Maka dibantulah oleh Bu Muhalimah orang Madras, kebetulan kepala dinas provinsi, kebetulan saya juga sebagai membantu dari pembangunan tersebut, mencari tanahnya, termasuk membangun swadayanya yang itu dibantu. Berarti 1 kecamatan, 2 SMA, yang 3 SMP sudah ada di sini, yang termasuk tanah-tanah yang ada di tanah kantor camat, kantor Danramil, Kapolsek, sudah itu puskesmas, itu seluruh itu ada awalnya itu IBAH, surat tanahnya itu saya punya proposal, mungkin saya simpan terus menjadi posako bagi saya. Itu saya dapatkan. Setelah itu adanya SMP, adanya SD, dulunya SD 1, saya bikin 1 lagi di belakang. Kebetulan tanahnya susah dicari, saya punya tanah sisa sedikit, saya kasih juga sama pemerintah. Untuk SMP. SD ya. Jadi dengan pembangunan 2016 sampai 2018 saya bangun 34 kilo jalan pertanian, 10 kilo arah ke situ dan 4 jalur arah ke
hutan desa ke atas. Okay. Seluruh pembangunan, seluruh pertanian masyarakat di desa Rantasuli ini sudah dilalui pembukaan dasar, tinggal lagi pembinaan. Itu ya belum. Luar biasa. Sudah itu sekarang ini saya sedang bikin balai pelatihan masyarakat yang kamu lihat tadi. Yo, itu balai Balai pelatihan masyarakat. Luar biasa, banyak pembangunan yang telah teruji dan telah diperbuat semasa kepemimpinan Pak Kades ya. Ya insya Allah. Nah, jadi itulah kemampuan. Kebetulan saya juga tahun 2005 kemarin, saya Kades 2004, 2005 itu desa ini agak amburadul. Waktu itu saya ikut lomba desa tingkat kabupaten kecamatan. Kebetulan saya dipercayakan nomor 1. Wah, luar biasa itu. Tahun 2005 Pak. 2005, kemudian 2006 saya ikut lagi lomba desa tingkat kabupaten. Saya dipercayakan kebetulan nomor 3. Luar biasa itu, tingkat kabupaten itu. Nomor 1 Tanah Abang, nomor 2 Pulau Rengas, nomor 3 Rantasuli. Itu berkat kegigihan dari seorang pemimpin Pak Kades itu. Itulah nampaknya karena kita orang desa kemampuan terbatas. Saya ini di desa nih lah. Kalau lapor desa itu minta bantu ganti-gantinya tuh kan. Sudah demikian, ayah. Yang dapat saya sampaikan, jika ada kesalahan mungkin datang dari saya sendiri, kebenaran datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya buka dengan salam, kemudian saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu obrolan kita di kali ini bersama Pak Kades Rantasuli yang sudah kita ulik dan sudah kita kupas. Intisarinya kita mohon perhatian dari pemerintah terkait, khususnya Dinas Pariwisata untuk bisa membantu pembangunan berupa MCK dan pembukaan ruas jalan untuk menuju ke salah satu wisata yang ada di Desa Rantasuli, yaitu air terjun yang luar biasa yang sudah dikenal seprovinsi Jambi, bahkan di luar provinsi Jambi. Nah, untuk selanjutnya itu dinas terkait, Dinas Pertanian mungkin bisa membantu proses dari kebutuhan masyarakat di sini. Mungkin hanya itu yang bisa kita kupas. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kurang enak didengar, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.